Ini kan musimnya anak sekolah baru masuk sekolah ya, ibu-ibu pastilah sibuknya buku, tas, sepatu, seragam dan sebagainya. Nah, termasuk aku juga nih, anakku kan baru mau masuk SD lah berarti tahun ini. Nah, masalah buku nih, aku beli buku yang murah aja lah, nggak usah yang tebel-tebel. Kenapa? Karena biasanya tuh suka nyisa setengahnya, kan sayang ya. Jadi aku beli yang tipis aja, harganya 23.000 sepak. Udah gitu gue mau beli sampulnya nih, nggak mau ribet-ribet lah, udah pakai plastik aja. Tapi pas gue lihat harganya itu 10.000 satu pak sih plastiknya isi 10. Aku mikir dong, masa beli plastiknya doang harganya setengahnya harga buku? Enggak lah. Udah akhirnya gue pulang tuh tanpa beli sampul plastik. Di rumah gue mikir, udahlah gue ngeprint aja namanya buat stiker nama kelas kayak gitu. Terus sampulnya tahu dari apa? Dari plastik laminating. Iya bener, gak salah, plastik laminating. Gue lipet-lipet kan ada tuh di salah satu marketplace lah. Belinya tuh kan tipis, dulu pernah beli tuh plastik laminating yang tipis. Nah, kebetulan pas gue lipet-lipet, kayaknya bagus nih buat bungkus buku. Udahlah, pakai itu aja. Jadi gue pakai plastik laminating buat ngebungkus buku anak-anak. Lain cerita nih, pas gue masih kecil. Jadi dulu gue tuh kan emang idenya banyak banget ya. Terus suka pengen bikin-bikin sesuatu gitu. Nah, suatu hari gue tuh pengen bikin boneka. Karena gue tuh nggak pernah punya boneka waktu kecil. Punya cuman satu-satunya boneka. Jadi emang kismin dulu tuh. Jadi nggak pernah beli mainan. Sekalinya beli tuh boneka satu awet bener. Nah, jadi pas ketika SD kelas berapa ya? Kelas 4 kali ya. Gue tuh bikin boneka. Ya, ada tangan, ada kaki, ada kepala, wajah. Gue bikinnya sederhana kan ibuku penjahit ya. Terus jadi ada sisa-sisa bahan gitu. Terus gue jahit. Isinya pakai kain bekas sisaan gunting gitu juga. Terus suatu hari teman-teman main tuh ke rumah terus aku tunjukin nih aku abis bikin boneka aku bilang. Terus dia memuji, mereka memuji kan ya. Jadi aku kan suka banyak ide, pingin bikin sesuatu. Nah, suatu hari aku bikin boneka dari bekas kain perca. Terus isinya juga dikasih kain perca biar kembung gitu loh. Ada kaki, ada tangan, ya wajah gitu lah. Pokoknya sebisa-bisa aja lah. Suatu hari temenku main tuh ke rumah, dia bilang, "Oh, wah bagus ya bonekanya," dia bilang gitu. "Iya, aku bikin sendiri." Oh, dengan bangganya aku ya. Terus aku bilang, "Nih kalau kalian mau nanti aku bikin lagi." Terus mereka terima gitu kan. Terus si temanku ini nyimpan bonekanya di dalam lemari gitu. Nah, suatu hari ibunya tuh beres-beres. Nah, pas dia buka, dia lihat ada boneka itu, ibunya teriak, "Ada boneka santet, ada boneka santet." Jadi memuji aku itu sebenarnya bukan karena benar-benar bagus, tapi karena menghargai aja. Bonekanya nggak bagus-bagus amat, jelek. Mirip boneka santet, boneka voodoo, tahu kan? Dari zaman sekolah, aku tuh sudah membiasakan diri untuk journaling dan menulis harapan-harapan serta cita-cita dan target-target yang aku inginkan di tahun itu. Nah, suatu hari aku tuh nulis tuh di situ aku pengen HP, aku pengen HP kan aku tuh sering posting HP, misalkan aku pengen beli HP nih, terus aku download fotonya, terus aku jadiin wallpaper atau jadiin foto profil, terus aku posting di status, terus aku juga nulis di situ. Oh, aku pengen HP Asus Zenfone 2 waktu itu keren banget Asus Zenfone 2. Nah, terus ternyata aku bisa beli itu setelah apa? Setelah 1 tahun berlalu. Jadi memang agak lama waktu itu aku beli second, baru kerja dan bisa akhirnya beli HP Asus Zenfone 2 yang waktu itu harganya jutaan. Tapi aku beli second sih, tapi kan at least aku mewujudkan impian itu ya. Jadi aku benar-benar yakin, percaya aku bisa beli itu. Aku tulis di dalam buku, aku selalu meyakini bahwa aku bisa, dan ternyata itu tuh adalah ilmu law of attraction dan afirmasi. Gak nyangka sih, ternyata dari dulu aku udah nerapin ini gitu. Ada hal yang ternyata dari dulu aku belum sadari. Dulu aku pikir aku ini ekstrovert ya, karena aku tuh nggak pernah malu-malu, terus suka banyak orang. Tapi ternyata setelah dites di Steven,
aku tuh introvert. Pantes ya kalau misalkan di luar aku kan dulu purchasing ya kerja, jadi ketemu terus orang. Nah ternyata setelah kerja di luar, sosialisasi dengan banyak orang, aku tuh capek, nyampe di rumah aku selalu diem, nggak mau ditanya, nggak bisa ditanya, diem aja pokoknya. Nah, dan aku juga ternyata lebih nyaman ketika bekerja sendiri dibanding dengan orang. Terus aku juga ternyata nggak se-ekstrovert itu, dan bahkan aku tuh bukan ekstrovert tapi introvert, dan aku baru tahu setelah tes. Makanya kenapa selama ini banyak hal-hal yang nggak cocok gitu di aku, yang introvert.